Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa merupakan salah satu media terbaik bagi umat muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa memanglah mudah, akan tetapi bila tidak memperhatikan adab atau tata cara dalam berdoa, maka bisa jadi doa yang kita panjatkan tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu lantaran tidak memperhatikan beberapa hal dasar yang harus diperhatikan ketika berdoa. Berdoa memang bisa dilakukan kapan saja, tidak melulu sehabis sholat. Memanjatkan doa bisa dilakukan ketika dalam keadaan tertentu, seperti ketika turun hujan, ketika ada bencana, atau ketika dalam keadaan ketakutan. Namun, secara umum, doa biasanya dibaca ketika selesai dari melaksanakan ibadah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sebelum membahas mengenai doa, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua terkait dengan beberapa tata cara dalam berdoa yang sebaiknya diperhatikan, diamalkan oleh kita semua. Sehingga setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa tata cara dalam berdoa. Pertama, menghadap kiblat. Menghadap kiblat berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah datang ke tempat wukuf di Arafah dan ia menghadap kiblat lalu terus-menerus berdoa sehingga tenggelam matahari. Nomor 2, membaca hamdalah atau pujian, membaca istighfar dan membaca sholawat. Salah seorang sahabat Nabi berkata, ketika Nabi SAW duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk. Lalu ia sholat. Setelah selesai, ia membaca doa, Allahumma firli warhamni. Maka waktu itu pun Rasulullah berkata, wahai kawan, engkau terburu-buru. Jika engkau sholat, duduklah dahulu, kemudian bacalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang memiliki pujian itu. Lalu engkau membaca sholawat kepadaku, kemudian baru berdoa. Kemudian datang seorang yang lain. Setelah sholat, ia memuji Allah dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Nabi bersabda, berdoalah, akan dipenuhi. 3. Dengan suara lembut dan rasa takut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, berserulah atau berdoa kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak diterima dan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nomor 4, yakin akan dipenuhi. Di dalam berdoa, kita harus yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis berikut ini yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku akan mengikuti prasangka hambaku kepadaku dan aku selalu menyertainya apabila ia berdoa kepadaku. Nah, itulah beberapa tata cara dalam berdoa yang harus kita perhatikan, sehingga dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak asal-asalan dan tetap memperhatikan tata krama atau adab dalam memanjatkan doa. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan
Karena setiap doa yang kita panjatkan tentunya berharap agar segera dikabulkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan ketika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghadap kiblat, membaca hamdalah atau pujian, membaca istighfar, dan membaca sholawat. Dengan suara lembut dan disertai dengan rasa takut. Yakin akan dipenuhi. Demikian pembahasan mengenai tata cara berdoa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.